Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Al-Faqih Abu Lais Nasr ibn Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi rahimahullah ta'ala berkata, menasihati kita, man arada kasbuhu tayyiban fa'alaihi an yakhfadha khamsata asya'. Siapa yang ingin usahanya itu diberkahi oleh Allah, ya, kerjanya itu berkah, menjadi nafkahnya itu berkah, rizkinya pun berkah, maka hendaklah ia menjaga 5 perkara. Ada 5 yang mesti kita perhatikan dalam usaha kita menata hidup kita ini, mencari rezeki itu. Jadi jangan orientasinya yang penting dapat, Pak. Dapatkan rezeki itu halalan thayyiban, mubarakan. Orang kadang yang penting dapatlah. Enggak. Pastikan itu halal, itu thayyib, itu berkah. Karena Rasulullah mengatakan, man lam yubali min aina iktasabal mal falam yubali lau min ayyi abwabin nar. Siapa yang tidak peduli dari mana dengan apa ia dapatkan harta, Allah pun tidak peduli lewat pintu yang mana dicampakkan ke neraka. Itu hadis. Maka kita ingin setiap ikhtiar kita mencari rezeki kita itu berkah. Ada 5 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alla yuakhkhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasabi. Jangan sekali-kali menangguhkan sesuatu dari apa yang Allah wajibkan untuk kita berupa ibadah hanya semata karena kerja. Ini perlu diperhatikan. Lagi asik bekerja gitu kan. Wah, terdengar azan untuk sholat. Ayo kita belajar. Save dulu tuh pekerjaan kita, amankan pekerjaan kita. Ya. Untuk memberikan hak Allah itu ibadah. Jangan biasakan. Kalau udah sibuk kerja tuh lupa ibadah, jangan. Apalagi nggak sedang ngapa-ngapa, duduk saja dengan azan. Apa yang ditunggu? Jadi jangan biasakan mentakhirkan apa yang menjadi hak Allah itu ibadah. Utamakan hak Allah. Kalau Allah mengutamakan haknya itu ibadah, Allah pun mengutamakan hak kita, itu pasti. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kau akan aku akan ingat akan dirimu. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, Allah pun lupakan kita. Itu pasti. Jadi kita belajar yang pertama, ini poin pertama. Kalau pengen kita pintu rezeki kita itu diberkahi oleh Allah, dimudahkan rezeki kita, diberkahi. Pertama, jangan kita mentakhirkan, menangguhkan sesuatu yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah, itu hak Allah, ibadah, li ajlil kasabi, hanya karena sibuk bekerja. Ustaz, tadi nggak ada pembeli, kok pas adzan banyak yang beli. Apa yang Bapak lakukan? Tanggung. Hah? Itu ujian. Coba tengok orang-orang Bani Israel itu. Hari Sabtu khusus ibadah untuk Allah. Ya. Selain hari Sabtu boleh mencari nafkah. Qadarallah, ternyata hari Sabtu itu ikan itu bermunculan di tepi di air, tinggal nyebaki aja, tinggal ngambilin aja itu. Enggak susah payah. Ya. Jadi ujian yang begitu itu. Jadi hari Sabtu ikan pada bermunculan di muka air itu. Permukaan itu tinggal nangkepin. Pada itu hari dilarang untuk mencari ikan. Ini ujian. Akhirnya mereka buat strategi. Dibuat parit ya, dari laut itu masuk ke darat itu. Hari Jumat, Sabtu itu ikan masuk ke parit, kejebak itu surut nggak kembali ke laut. Hari Ahad baru dipungutin itu ikan. Itu khilah, itu dari orang-orang Yahudi. Karena jadi lanat oleh Allah. Kami kan nggak ngambil hari Sabtu gitu kan. Ya tapi kamu buat tipu daya dengan Allah. Punya uang ini, kena nisab ini, keluar zakat. Supaya nggak kena nisab, dipinjemin sama temannya. Ayo siapa yang pinjam duit? Supaya nggak kena nisab. Itu khilah namanya, nggak boleh, haram. Kita harus senang bisa wajib zakat itu senang. Berarti kita sudah cukup punya harta untuk dizakati. Malah buat tipu daya dengan Allah. Hati-hati. Jadi yang pertama Pak, jangan kita mentakhirkan. Mentakhir itu menangguhkan, bukan nggak mengerjakan. Ayo, siapa yang suka nunda-nunda ibadah itu? Jangan. Kita belajar dengan adzan, apapun keadaan kita, ingat Allah. Syukur. Lagi dan lagi diberi kesempatan sujud simpul di depan Allah. Ruku sujud. Harus senang. Apalagi kita yang punya pekerjaan sendiri nggak terikat dengan orang lain. Kenapa tidak? Ya, nah?
Jadi kita harus belajar, biasakan. Ibu yang lagi goreng, matikan dulu kompor, jangan masih nyala kompor, angus itu ibu selesai sholat. Matikan itu kompor, sholat dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yu'dhiya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasabi. Jangan pernah dalam usaha kita, pekerjaan kita itu menyakiti orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan. Hati-hati. Namanya pedagang lazimlah nyari untung, boleh, nggak apa-apa. Ya nggak boleh kalau diiringi dengan kebohongan, ya tak? Bohong, jangan berbohong. Rasulullah mengatakan 2 orang penjual pembeli itu, ya, kalau jujur dan mengatakan apa adanya, Allah berkahi jual beli kedua orang itu tadi. Baik ya baik. Kita membeli sesuatu sebenarnya baik itu produk itu supaya turun harganya, kita apaan barang gini murah, nggak boleh. Ya? Jadi keduanya harus jujur. Kalau sudah tidak jujur, Allah hilangkan keberkahan dari kedua orang yang jual beli itu. Jadi nggak boleh menyakiti orang, menyakiti secara fisik atau psikis. Ya, nah, kalau kita tuh nipu orang berhasil itu jangan senang, karena sebelum kita menipu orang itu kita sudah menipu siapa? Diri kita sendiri. Sakit kita itu nipu diri sendiri. Kok senang? Gua tipu lu. Alah, kita yang sudah sakit hati kita ini. Jangan menyakiti siapapun, jangan merugikan siapapun. Maka istilah simbiosis mutualisme, ya enggak? Saling menguntungkan. Nyari buah kalau ke mall ya jauh, mahal, pakai scan segalanya ribet itu. Penjual buah lewat depan rumah, siapa yang untung? Kita untung itu. Pedagang juga untung, harus saling menguntungkan, jangan merugikan. Yang ketiga, ay yaqsida bi kasbihi istifafan li nafsihi wa li iyanihi la yaqsidu bi al-jam' wal kafra. Ketika kita mencari nafkah, mencari rezeki itu, niatkan ibadah kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, istri kita, anak kita. Maka sering saya mengatakan, kalau anak kita minta duit itu mestinya senang loh Pak. Ini bapaknya marah. Coba bapak ingat baik-baik, ibu ingat baik-baik. Anak pertama kita, baru nikah punya anak, oe lahirnya, ya kan? Sekian bulan kemudian dia bilang, papa, ayah, ibu. Senang nggak kita? Waduh, masa senang. Aduh, aku dipanggil ayah, senang itu. Apa sayang? Ayah. Oh senang ya, masya Allah. Ya dah. Ibu, mama, senang itu kita. Sekarang anak kita SD, SMP, SMA, ayah minta uang mulu loh. Pertanyaan saya, emang salah itu anak minta uang sama kita? Nggak salah. Kalau kita punya anak nggak pernah minta uang, tapi punya uang, nah kita harus curiga. Kita selidiki, ya Allah anakku ternyata ketemu orang kok tangannya begini, Pak minta uang Pak, aduh sedih kita. Kita harus rela berpayah-payah demi istri dan anak kita. Jadi niatkan karena untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup kita. Bukan sekedar al-jam'u wal kasrah. Nah, ini penting. Jadi nyari harta jangan sekedar untuk supaya saya punya harta yang banyak, aset yang banyak, rumah saya megah, gak ada orang punya rumah seperti rumah saya punya mobil mewah, gak ada seperti. Jangan, itu dosa. Tapi kalau Allah beri kita lebih, ya bersyukur. Ya Allah Bapak, rumahnya bagus banget, gede banget, mobilnya bagus. Ucapkan seperti seperti Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ya Pak, itu semua juga anugerah Allah untuk saya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Supaya Allah menguji saya syukur atau kufur. Bukan tepuk dari siapa dulu dong, sombong loh, ya enggak? Ucapkan ini anugerah Allah. Saya diucap syukur apa kufur? Kalau saya syukur Allah akan tambah, kalau saya kufur saya diadab oleh Allah. Begitu, tawadhu. Tapi itu jangan ditulis di belakang mobil kalau saya sarankan sih. Ya. Di belakang mobil mewah, hadza min fadli Rabbi, ini mobil anugerah Allah untukku. Lah kami yang enggak punya mobil bagaimana? Tempelin di mana itu kalimat? Di jidat kita ditempelin begitu. Janganlah, itu di hati kita syukur. Ya, iya mentang-mentang punya mobil itu. Jangan ya, kalau bisa sarannya jangan di hati kita ungkapkan syukur itu. Datang untuk sholat parkir di masjid Pak,
Ini tamu sholat ngacir aja, mentang-mentang mobilnya bagus. Manfaat untuk ibadah. Coba kita biasakan. Kemanapun kita pergi jalan-jalan sama istri sama anak, datang waktu sholat dimanapun, pertama cari masjid. Adzan itu cari masjid. Biasakan Pak. Saya juga belajar begitu. Kayak kalau kita lapar cari restoran. Kalau sudah waktu ibadah cari masjid. Biasakan. Mau di mall tanya itu security-nya atau siapa itu. Di sini di mana mau sholanya. Biasakan begitu. Jangan ntar aja sholat di rumah sekalian sama sholat asar. Allahu Akbar. Duhur nunggu sholat asar. Gimana Allah ngopeni kita, merhatiin kita kalau begitu caranya itu. Yang keempat, Allah yujhida nafsahu fil kasbi jiddan. Nah ini penting. Yang keempat, supaya rezeki kita itu benar, itu bagus itu. Jangan kita membuat lelah tubuh kita, sangat lelah karena bekerja. Ngoyo gitu kan. Banting tulang, peras keringat, sampai remak itu tulang dibanting-banting. Udah nggak lagi berkeringat, habis itu keringat itu. Jangan. Kalau siang kita lelah bekerja, malam pasti nggak bisa ibadah. Pasti itu sunatullah. Ya, maka ambil waktu secukupnya untuk bekerja, ambil waktu istirahat untuk ibadah. Ya, jangan dibuat lelah sepenuhnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pengalaman, mungkin saya salah ini. Lihat orang berangkat sebelum sholat subuh, jalan bekerja Pak. Berangkat jalan semangat. Belum sholat subuh, entah sholat subuhnya di mana, atau mungkin nggak sholat, wallahu alam itu. Habis sholat isya dia baru pulang, jalan juga. Logika saya, ini berangkat sebelum subuh, pulang habis isya, kok jalan kaki? Harusnya kan naik Mercy dong ya, ya kan? Kan waktu kerjanya panjang itu, dari subuh sampai isya, nggak kaya tuh. Apa artinya kerugian dong buat kita? Ya enggak? Jangan dibuat lelah sepenuhnya tenaga kita untuk bekerja. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya rezeki kita itu diberkahi oleh Allah? Allah yara rizqahu minal kasabi wa yar rizqahu minallahi wal kasabu sababan. Jangan menganggap bahwa rezeki kita itu ditentukan pekerjaan kita. Tapi pekerjaan itu hanya sabab saja. Ulama menyebut dengan istilah mubasyaratul asbab. Melakukan sebab untuk sampai kepada akibat. Hakikat rizki adalah di tangan Allah. Di tangan Allah. Jangan berpikir kalau durasi waktu kerja semakin banyak harta. Belum tentu. Coba tengok orang-orang kaya. Apalagi yang punya owner perusahaan itu. Ya Allah, berangkat naik mobil dari rumah jam 9. Jam 2 udah pulang. Kaya dia. Kita berangkat sebelum subuh, pulang habis isya. Tetap aja naik angkot Pak kita Pak. Gimana? Jadi rizki itu di tangan Allah, bukan tergantung pekerjaan kita. Kalau Bapak menggantungkan rizki pada pekerjaan kita, di PHK, mati aku udah, mati aku. Enggak akan mati. Jadi kita harus lihat ikhtiar kita adalah sebab. Dan sebab tidak akan sampai kepada akibat kecuali dikehendaki oleh al-musabbibul asbab. Penentu sebab sampai kepada siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, banyak yang bisa kita bicarakan, tapi paling tidak apa sudah kita bahas cukup memotivasi kita bahwa ibadah merupakan kewajiban kita, dicipta Allah kita untuk ibadah, dihadirkan untuk ibadah, dan ibadah tidak ansih hanya mutlak sholat dan sebagainya, tapi semua gerak nafas kita, aktivitas kita ibadah, termasuk mencari nafkah. Saya kira ini yang bisa kita antarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.